Haleluya. Shalom. Shalom orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Seorang di antara kita yang hari ini datang dengan sukacita. Seorang di antara kita hari ini yang datang dengan masalah. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kasih yang Menyelamatkan. Kita semua setuju, kita percaya tidak ada kasih seperti kasih Kristus. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubahkan, kasih yang menolong, kasih yang telah mengubah, memulihkan setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Kekristenan itu identik dengan kasih. Apa yang membuat kekristenan itu identik dengan kasih? Karena kita tahu bahwa setiap manusia boleh menerima keselamatan karena Kristus. Karena kasih Kristus. Dia berkorban bagi setiap kita. Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Secara khusus Yesus bagi setiap kita. Yesus adalah pemberian terbesar yang Bapa anugerahkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal hanya ada di dalam siapa? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa hanya ada di dalam Yesus Kristus? Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita. Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Nggak ada manusia jadi Tuhan. Jadi kalau kita dihina, diolok-olok, dikatakan bahwa kita ini menyembah manusia, Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya, nggak ada manusia jadi Tuhan, jangan manusia jadi Tuhan, manusia jadi hulu Wakanda Forever aja hanya di bioskop, apalagi di kehidupan nyata nggak ada. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Allah Maha Kuasa, jadi apapun dia bisa. Pertanyaannya, mengapa dia harus datang ke dunia? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Dan kisah atau cara Allah menyelamatkan itu mengagumkan. Gak pernah terbayangkan sampai dia mengorbankan dirinya. Segitunya loh Tuhan mengasihi setiap kita. Betapa berharganya setiap kita di mata Tuhan. Sama-sama katakan saya berharga. Sama-sama katakan saya berharga. Jadi terlepas bagaimana kehidupan kita di masa lampau, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Kristus. Kita beruntung ya, Tuhan menerima kita itu apa adanya, bukan ada apanya. Karena kalau ada apanya, nggak ada apa-apanya kita ini. Amin. Iya, kita diterima oleh Tuhan apa adanya melalui kasih karunia-Nya. We are saved by the grace alone, but the grace will never be alone. Keren ya. Tapi udah 5 bulan saya beli ini. Ya. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi kasih karunia itu nggak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Oleh kasih karunia Tuhan, kita akan diubahkan menjadi ada apanya. Apa yang ada serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan tidak ada hal yang lebih kita syukuri dalam hidup ini selain ketika Tuhan mau mengerjakan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Kristus adalah pribadi yang bukan hanya sekedar menjaminkan keselamatan bagi setiap kita. Sekali lagi, Kristus bukan hanya sekedar pribadi yang menjaminkan keselamatan bagi setiap kita. Tapi lebih dari itu, dia memberikan teladan atau contoh. Yesus benar-benar Allah. Yesus sepenuhnya Allah, tapi dia bukan hanya sepenuhnya Allah, tapi dia juga sepenuhnya manusia. Dalam konteks kemanusiaannya, dia didapati taat, dia didapati setia, dia didapati oleh Bapanya, mengasihi Bapanya dengan sempurna. Harusnya model manusia seperti Yesus inilah yang diperkenankan oleh Bapa, yang harusnya diperankan oleh setiap manusia. Tapi semuanya gagal. Tapi kita perlu berbangga. Kenapa? Karena pada akhirnya ada loh pribadi yang menyenangkan hati Bapa dengan sempurna. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dalam segala hal, Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa diteladani, bisa dicontoh. Dalam kasihnya iya. Ya, dalam penguasaan diri iya. Dalam kesetiaan iya. Dalam hal keadilan iya. Hikmat iya, dalam semuanya. Iya kan?
Penguasaan diri Tuhan itu begitu luar biasa. Coba sampai titik di kayu salib pun tetap kita melihat bagaimana ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita contoh. Kesabarannya, penguasaan dirinya. Bayangin, ya kan, ketika disalib pun tetap aja ada cobaan. Ada imam yang berkata, "Halo, orang lain kau selamatkan. Selamatkan dirimu, turun dari salib baru kami percaya." Kalau saya jadi Tuhan Yesus ini, saya turun dari salib, pak, terus naik ke atas. Tapi kalau saya jadi Tuhan Yesus, ya kan, nggak jadi masuk Taman Eden kita, Taman Lawang. Iya kan? Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa keteladanannya. Jadi yang membuat kita bangga dan tidak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar kita pasti selamat, tapi hidup kita pasti diubahkan seperti Dia. Amin. Itu yang membuat kita beruntung dan bahagia menjadi Kristen. Makanya kalau sampai ada di antara kita yang meninggalkan Yesus, salibkan dia. Ya, jangan sampai ada orang di antara kita ya meninggalkan Yesus hanya karena wanita, tahta, jabatan, pangkat. Aduh, nggak lebih berharga semuanya itu daripada Tuhan Yesus. Kita harus memandang bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain Tuhan Yesus. Kalaupun ada sesuatu yang berharga yang Tuhan ambil dalam diri kita, tidak apa-apa, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Karena apa? Itulah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup kita selain Tuhan Yesus. Amin. Iya, semuanya bisa hilang asalkan jangan Tuhan Yesus. When we get Christ, we get everything. When we lose Christ, we lose everything. Ketika kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan segala-galanya. Ketika kita kehilangan Yesus, kita kehilangan segala-galanya. Ya, jangan sampai kita demi mendapatkan sesuatu kita meninggalkan Yesus. Yang ada sebaliknya, kita harus rela dan bersedia meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Amin. Ya, kita berharga sekali loh, sampai nyawanya dia pertaruhkan. Jadi bagaimana mungkin kita mengkhianati Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin kita bisa berkhianat terhadap Dia yang mengasihi kita sebegitu besarnya? Wah, nggak terbayangkan lah. Ya, betapa beruntungnya kita boleh percaya kepada Yesus. Siapa yang merasa beruntung karena percaya Yesus? Siapa yang ada kira-kira keinginan untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Kira-kira punya keinginan. Siapa yang sekali Yesus tetap Yesus? Meskipun masalahnya banyak. Meskipun belum ditolong-tolong Tuhan. Acius ini. Cepat tangannya. Ini kan baru masalah dikit, Tuhan, kenapa aku yang kena masalah ini? Kenapa nggak Bu Maya aja? Ini kan kalau ada masalah penderitaan, ya kan, cepat kali kita bertanya sama Tuhan, kenapa aku? Waktu diberkati nggak pernah bertanya, kenapa aku Tuhan ini berkati? Ya kan? Padahal nggak jarang Tuhan memberkati kita lewat masalah. Kalaupun ada masalah, percayalah, karena ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan lewat masalah itu. Amin? Karena apa? Karena yang pertama, Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pasti ada tujuan dan maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Ya kan? Jangan dikit-dikit berdoa, aku cabut dalam nama Yesus, aku cabut kayak cabut bulu bebek, Pak. Persoalkanlah sama Tuhan, Tuhan bagian mana dari karakterku yang Tuhan mau ubahkan lewat masalah ini. Pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Iya. Memang nggak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup yang bermasalah. Ada pencobaan, ada sakit penyakit, nggak ada. Kita maunya hidupnya enak-enak. Tapi nggak jarang yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup kita justru lewat masalah. Gak ada yang amin ya, gak ada yang amin. Kayak takut kali semuanya ini. Hah? Percuma imannya besar. Ya kan, sebesar-besarnya masalahku, Allahku jauh lebih besar. Itu hanya bisa terbuktikan ketika kita lagi ada masalah. Amin. Buktikan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita dengan kita gak khawatir. Amin. Nggak takut, itulah bukti bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Dengan kita nggak khawatir. Makanya yang lebih penting daripada iman yang besar, iman yang benar. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar, meskipun gunung masalah kita nggak pindah, tetap kita percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya kan? Kalau Tuhan buat kita terkagum, udah sering tiap hari. Ya gantian dong. Kita yang buat Tuhan terkagum. Amin. Dengan kita mengatakan, Tuhan, aku tetap percaya. Masalahku banyak, tapi aku tetap percaya. Aku tetap setia, aku tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya kan, kalau masalah berkat, aduh jangan takutlah, Tuhan pasti berkati kita. Alkitab yang berkata, Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga Citra Lestari. Amin. Pasti Tuhan pelihara. Burung pipit di udara aja nggak menabur, ya kan? Tapi menuai. Si pipit Tuhan pelihara.
Apalagi si puput pasti Tuhan pelihara. Amin. Iya kan? Aduh, kecil lah bagi Tuhan hanya untuk sekedar memberkati kita, kecil. Jadi jangan sampai kita menganggap seakan-akan, ya kan, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah harta, kekayaan. Yang paling kita butuhkan lebih dari segalanya adalah Tuhan. Apapun dalam hidup kita bisa hilang, tapi Tuhan tidak mungkin pergi meninggalkan kita. Bisa pergi, apapun dalam hidup ini bisa pergi. Tapi Yesus tidak akan pergi, tidak akan pernah pergi meninggalkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi persoalkanlah apa yang Tuhan ingin untuk kita perkarakan dalam hidup ini. Persoalkan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita perkarakan. Oh, semakin berubah. Berubah dari apa? Lihat diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Gak usah kekurangan kelemahan orang lain kita lihat. Kekurangan kelemahan diri kita lihat. Ada kalanya mata dan bibir kita lebih cepat melihat kekurangan orang lain. Tapi di sini gak ada yang seperti itu. Di sini, aduh, di luar sana banyak tapi lagi ngumpul di sini. Ya. Ya kan, di sini semuanya kan orang-orang yang rendah hati, ya kan, rajin menabung, rajin memberi, tidak sombong, baik-baik semua, insya Allah. Ya kan, dalam hidup ini apa yang mau kita sombongkan? Semuanya daripada Tuhan. Kita harus menyadari, ya kan, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita karena kasih karunia Tuhan, supaya nggak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Makin dalam kita menghayati kasih karunia Tuhan, makin dalam juga kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ada pada kita menjadi bagian milik kita. Tapi semuanya adalah milik Tuhan. We are only the manager, He is the owner. Kita hanya pengelola, Dia pemilik. Amin. Kita ini ibarat tukang parkir. Gak boleh sombong. Di lahan parkirnya ada mobil Alphard, Ferrari. Dia gak bisa menyombongkan diri. Tuh, banyak mobil-mobil mewahku. Enggak. Itu hanya titipan. Bukan miliknya. Sama seperti kita. Apapun yang ada pada kita hanya titipan. Bukan milik kita. Dialah pemilik dari segala sesuatu, bahkan nyawa kita. Amin. Iya. Jadi ada pun barang-barang mahal yang kita kenakan, ya jangan sombong, biasa aja. Gak usah banyak gaya. Gak salah punya barang mahal, pakai aja barang branded, gak jadi masalah. Cuman jangan kita menganggap diri kita makin berharga karena mahalnya barang yang kita pakai. Ada orang seperti itu, makin mahal barang yang dia pakai, makin banyak, makin berharga dia memandang dirinya. Orang yang seperti ini ketika dia mandi gak berharga dia karena gak pakai apa-apa. Keberhargaan kita nggak bergantung pada apa yang kita kenakan, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika kita diterima oleh Yesus, apa adanya lewat darahnya yang tercurah. Aduh, nggak kebayangkan betapa mengerikannya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau saya bisa jelaskan dengan panjang lebar, aduh, mengenaskan keadaan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya sekedar sakit secara fisik yang dialami, tapi dia dipermalukan sehabis-habisnya secara psikologis. Dia ditelanjangkan di depan publik pada waktu itu. Sangat mengerikan. Aduh, gak terbayangkan. Dan yang diperlakukan seperti itu adalah Tuhan sendiri. Coba bayangin, dia mau mengalami itu semua kehinaan penderitaan itu. Demi apa? Demi setiap kita. Wow, amazing. Kasih Tuhan itu luar biasa. Gak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya setiap kita. Sama-sama katakan saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini kan, kalau ada yang kasih 5M, sekali Yesus tetap Yesus gak? Ini kan, kalau ada yang kasih 5M, ya kan pindah agama. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau 50M, ini boleh. Ini boleh. 5M kedikitan. Aduh. Iya kan? Iya. Jangan ada di antara kita ya di sini siapapun. Iya kan, yang menukarkan imannya hanya karena wanita, hanya karena pria. Ya jangan sampai ada wanita di sini yang pindah agama ya. Hanya karena pria. Ini kan ganteng dan banyak duitnya. Mau ganteng dia banyak duitnya, hebat pun dia, nggak ada artinya itu. Kalau pada akhirnya kita binasa, kita harus memandang bahwa Yesus lebih berharga dari apapun. Amin. Supaya kita nggak dengan mudahnya menukarkan iman kita. Iya, jadi buka mata lebar-lebar sampai kita melihat bahwa tidak ada yang lebih indah selain Tuhan Yesus. Amin. Nggak ada yang lebih indah selain Tuhan Yesus. Amin. Harus kayak gini ngomongnya beringat. Iya kan? Oh, dia itu pintar kali menggoda. Jadi aku meleleh. Ya hanya karena menggoda, tukarkan Yesus. Aduh, bukan emosi, frustasi. Iya kan? Iya, soalnya kok dia menggoda, Ling. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa kok? Karena sebelah lagi di mata kamu.
Butet. Kan terserah saya yang khotbah. Butet, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa itu Bang Uco? Tintaku padamu. Veronica. Veronica. Ini kan waktu pacaran. Kamu tahu nggak? Dalam hidup ini aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu lah Veronica. Totit kata. Waktu pacaran, ya kan? Waktu menikah menyesal dia. Aduh, kamu keterlaluan Bambang. Kamu apapun nggak punya. Mobil nggak punya, rumah nggak punya, uang apa lagi? Aduh Tuhan. Loh, waktu pacaran kan aku udah jujur. Aku bilang kan aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu. Kamu bilang totit. Selesai. Aduh. Makanya buka mata lebar-lebar. Iya kan? Iya kan? Cari yang cinta Tuhan. Yang bekerja keras. Enggak apa-apa, ya kan? Kalau dia belum kaya-kaya amat, yang penting dia punya spirit yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya kan? Kaya sama-sama. Kalau ibarat kata pom bensin, kita mulai dari nol ya. Ya kan? Yang penting kalau diberkati oleh Tuhan, kita jangan sombong. Saya yakin, ini ada wajah-wajah diberkati Tuhan semua kalau lihat ini. Iya, kelihatan banget, ya kan? Tapi yang sama-sama kita harus ingat, kalau kita diangkat oleh Tuhan, jangan sombong. Amin. Karena semua yang ada pada kita dari Tuhan. Sehingga semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang susah. Ya untuk itulah tujuannya. Kita hadir untuk berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Siapapun itu. Gitu loh. Harus mudah kita tergerak. Ya kan? Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Padahal punya uang. Kaya diberkati Tuhan, tapi pelitnya bukan main. Ada orang saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya pun diminta nggak dikasih, saking pelitnya. Iya, doa itu nggak salah. Kalau ada orang susah, orang sakit, doa kan nggak jadi masalah. Tapi jangan hanya doa dong. Kalau kita punya uang, dia mau beli obat 100.000, kasih uangnya. Udah panjang-panjang doa pakai bahasa roh lagi. Kurabarabas aku kurata. Apa? Aduh. Tolong, Bah. Ya kan, yang Tuhan tunjukkan juga salah satunya adalah belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan berulang-ulang kali. Nah, hati kita tergerak oleh apa? Halo? Iya kan, jadi orang enggak usah pelit-pelit lah. Iya kan, mari kita buktikan sama-sama. Mulai yang pertama-tama, ini persembahan Natal. Jangan lupa nanti bagi 2 ya. Kalau masuk banyak, jangan lupa kasih tahu ya. Ya kan, apalah pendeta ini ya. Agak lain. Kok bawa anjing? Aduh, film agak lain ya kan. Ada yang nonton film agak lain? Oh, lagi-lagi enggak ada ya? Ya, ini hanya baca firman aja kerjanya ya. Baca Alkitab ya. Memang rohani sekali memang jemaat GB Alamanda ini Pak Gembala ya. Hanya pendeta yang duniawi. Agak lain. Iya kan. Seru banget tuh filmnya. Kalau bisa tonton kocak abis dari awal sampai akhirnya. Iya kan, kok jadi ngomong film kita. Iya, baca firman ya wajib lah ya kan. Makin sering kita baca Alkitab, semakin pikiran kita, hidup kita, perkataan kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Kenapa yang baik yang kita perkatakan, yang kita lakukan, karena yang baik kita masukkan. Amin. Jangan hanya drakor dan rajin aja kita tonton. Kita baca. Ya kan, gimana kita nggak makin lemah, ya kan, gampang, apa namanya itu istilahnya, gampang galau. Karena apa? Ya film-film galau yang kita masukkan dalam pikiran kita. Ya kan, baru sedikit kata-kata kasar kita dengarkan, kena mental health, aku kena mental health karena bibirmu. Apa? Makanya pasang anti gores di hati kita, jangan hanya handphone aja pasang anti gores. Amin. Ini kan anti goresnya firman Tuhan. Amin. Amin. Ini handphone aja dilap-lap, diperbaiki, dibersihkan. Hati juga dibersihkan dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iya kan? Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita, fisik kita akan makin kotor Alkitab kita, makin bersih hati dan pikiran kita. Makin bersih Alkitab kita, makin kotor hati dan pikiran kita. Jadi Alkitab kita kotor atau bersih? Iya kan? Asalkan jangan bibir kita aja yang kotor.
Asalkan jangan hati kita yang kotor. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar. Kenapa bibir orang busuk? Kenapa pikirannya busuk? Tindakannya busuk? Karena hatinya busuk. Kenapa orang suka ngomongin orang lain? Ya kan dikit-dikit menjelekkan orang lain. Karena hatinya busuk. Ya kan ingat Amsal 4 ayat 23 tadi. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena ada lagunya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ku kan menarik. Beda server. Beda server. Aduh Tuhan. Ya kan bagaimana kita memperjuangkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin kudus dari hari ke hari lewat pertolongan Roh Kudus. Amin. Ada yang bilangnya orang paling kudus itu orang Batak. Orang paling kudus itu orang Batak. Kenapa? Karena main judi pun dia lagu rohani. Main domino, main batu, lagu rohani dia. Coba bisa-bisanya dia lagu rohani lagi main judi. Coba gila enggak? Mabuk pun dia, lagu rohani dia. Mabuk pun dia lagu rohani. Coba bayangin gimana enggak paling kudus. Iya kan? Tapi ngawur. Ku tahu Bapa liharaku, Indomie seleraku. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Aduh Tuhan. Ya kan, jadi kita nggak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi yang terbaik akan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin? Iya dong. Jangankan Tuhan Yesus, orang tua kita aja yang kasihnya luar biasa bagi setiap kita, nggak mungkin kita bisa balas. Apalagi kasihnya Tuhan. Nah kasih Tuhan itulah yang menggerakkan untuk kita makin berubah dari hari ke hari. Jadi Tuhan sungguh luar biasa. Aduh, pokoknya beruntung sekali ya. Nggak ada keberuntungan yang lebih besar dalam hidup kita selain ketika kita percaya Yesus. Amin. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Coba kunci F. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena apa? Karena kasih-Nya sekarang ku pada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini saudara yang terkasih, hidup ini banyak masalah gak jadi masalah. Hidup ini banyak persoalan, banyak tantangan gak jadi masalah. Yang penting Tuhan tetap menyertai kita. Yang penting kita ingat Dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Ada kalanya Tuhan kondisikan kita di situasi di mana kita gak melihat jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita hanya melihat Tuhan. Supaya kita hanya memandang kepada Tuhan. Ada kalanya bahkan orang-orang yang kita kasihi pun, orang yang pernah kita tolong gak menolong kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita sadari bahwa hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yaitu Yesus Kristus. Kalaupun Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, sebagai orang yang dewasa rohani, kita harus memandang bahwa tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi sebaliknya, kita harus memandang itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kesetiaan kita, cinta kita pada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak akan mengubah cintanya kita pada Tuhan. Percayanya kita sama Tuhan, kita tetap percaya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita pasti mengalami terobosan bersama dengan Yesus. Kita pasti kuat dalam menghadapi apapun bersama dengan Yesus. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah. Ya kan, jangan sampai kita nggak jadi bersukacita karena kita nggak bersyukur. Tapi bagaimana Pak Pendeta, saya mau bersyukur banyak masalah. Yesuslah pandang, dialah alasan untuk kita bersyukur. Bukan dengan melihat keadaan kita, tapi fokuslah kepada Yesus, bukan pada badai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi kalau iman yang benar, meskipun gunung masalah kita nggak pindah, tetap kita percaya kepada Tuhan.
Amin. Tetap kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya kan? Amin Oma. Amin. Kalau Oma lagunya begini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Udah gak lama lagi. Oh Yerusalem, kota mulia. Udah usia senja, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk. Sekali lagi, lebih sungguh katakan, tak lama lagi. Oh, tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Oma-omanya tetap masih banyak ya. Iya, tapi tadi lebih mantap yang pagi-pagi tadi ya. Omanya bukan soal serunya, tapi mengagetkannya. Aduh. Tapi kita bersyukurlah ya. Sekali lagi kita bersyukurlah. Dalam hidup ini apapun yang terjadi, bersyukurlah sama Tuhan. Makanya ya, untuk ada ayat yang mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Iya, itulah bukti kedewasaan rohani kita ketika kita mampu bukan hanya bersyukur pada waktu kita diberkati, waktu kita nggak diberkati pun tetap kita bersyukur. Disitulah kedewasaan rohani kita. Kalau hanya sekedar bisa bersyukur waktu diberkati, semua juga bisa. Waktu lagi baik-baik aja, semua juga bisa. Tapi ketika kita lagi nggak baik-baik saja, masalah banyak nggak kunjung selesai. Tuhan nggak selesai. Yang satu belum selesai, tambah lagi yang satu. Nggak selesai masalah kita. Tapi ada aja pertolongan dan penghiburan dari Tuhan menyertai setiap kita. Ya, itulah yang membuat kita dalam hidup ini nggak berkecil hati. Meskipun, ya kan, masih panjang perjalanan kita dalam hidup ini. Makanya ada dua pertanyaan yang nggak boleh kita tanyakan sama Tuhan waktu lagi ada masalah. Satu yang pertama, kenapa aku ya Tuhan? Kita itu kadang-kadang gak fair. Kalau lagi ada masalah, cepat kali kita tanya, kenapa aku Tuhan? Waktu diberkati, gak pernah kita bertanya, kenapa aku yang diberkati Tuhan? Kenapa gak Pak Anton aja? Gak pernah kita bertanya begitu. Terus yang kedua gak boleh kita bertanya seperti ini, kapan ini berakhir ya Tuhan? Itu serah Tuhan. Kok ngoni yang ngatur, kok kita ngatur? Iya kan? Halo? Biar juga Tuhan yang ngatur semuanya. Sampai Tuhan datang untuk menyatakan kebaikannya lewat masalah itu. Pokoknya percayalah, ujung-ujungnya bersama dengan Tuhan pasti indah. Kalau belum indah, artinya belum sampai ujung. Amin. Amin. Harus kita aminnya beringat. Amin. Pokoknya bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti indah. Kalau belum indah, belum sampai ujung. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang berkat utama dari setiap masalah bukan jalan keluarnya. Tapi ketika kita makin dekat dengan Tuhan Yesus, itulah berkat yang sesungguhnya. Lewat masalah itu, kita makin dekat, makin mengenal Tuhan Yesus. Itulah berkat yang sesungguhnya. Makanya waktu Ayub mengalami pencobaan, dia menang
Yang paling disyukuri oleh Ayub itu, dia diberkati 2 kali lipat. Tapi bukan berkat 2 kali lipat itu yang paling dia syukuri. Tapi lewat masalah itu dia makin dekat dengan Tuhan. Dia berkata apa? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini mataku memandang engkau. Hebat! Ini iman yang hebat! Jadi hidup ini bukan tentang bagaimana kita sukacita, bahagia karena kita punya ini dan itu. Tapi karena kita punya Yesus yang hebat. Itu yang luar biasa. Itulah kekristenan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, jangan berkecil hati. Bukan berarti kita nggak bahagia. Waktu sakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita ini adalah orang yang tidak diberkati. Kita semua tanpa terkecuali adalah orang yang diberkati. Mau miskin, mau kaya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang kaya belum tentu bahagia. Dia kaya tapi banyak juga utangnya loh. Dia kaya banyak musuhnya loh. Belum tentu dia bahagia. Kita oleh kasih karunia Tuhan, meskipun uang nggak punya. Iya kan? Tapi kita syukuri semuanya. Iya kan? Bisa romantis sama suami, sama istri, mami. Enggak kebayang bagaimana kehidupan papi tanpa mami. Makasih mami. Bahagia itu. Meskipun belum ada nasi di belakang dimasak. Masih nunggu mujizat Tuhan. Halo? Enggak jadi masalah. Yang penting kita sertakan Tuhan dalam setiap masalah kita. Dalam setiap kekurangan kita. Yang setuju katakan amin. Ini aminnya cepat kali, amin. Cius kayak ini, aminnya. Ini kan, baru masalah dikit, udah Tuhan aku kuat lagi Tuhan. Ambil aja lagu Tuhan, panggil lagu Tuhan. Tapi kok di gereja nyanyinya iblis keinjak. Apa diinjak-injak? Yeay, bagak kandang, bah. Di gereja doang. Ada kalanya kalau kita nyanyi itu cepat kali bibir kita. Saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya kata WL. Katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Apa lebih dari pemenang? Tunjukkan bahwa kita lebih dari pemenang di luar sana dengan kita nggak gampang menyerah. Banyak masalah tapi kita nggak mau putus asa. Itu baru lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Paulus hanya berkata, kamu lebih dari pemenang hanya kepada jemaat Roma loh. Bukan jemaat Jakarta. Halah. Coba perhatikan Alkitab, nggak ada tuh Korintus, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efesus, nggak ada apa. Iya kan, apalagi Korintus, kekanak-kanakan rohani. Baru bisa bahasa roh, udah sombong, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Merasa lebih dewasa rohani. Makanya Paulus ngomong khusus kasih di 1 Korintus 13. Karena apa? Karena jemaat Korintus yang kurang satu kasih. Kalau karena rohani, jangan tanya banyak kali. Bukan hanya banyak kali. Tapi jadi sombong mereka. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau Tuhan kasih kita bahasa roh biasa aja. Yang paling penting itu bukan bahasa roh, buah roh. Untuk apa kita bisa bahasa roh tapi nggak ada kasih, Pak? Amin. Harus kayak gini lagi nih, amin. Ya kan, bagaimana waktu kita disakiti nggak gampang tersinggung. Itu lebih penting. Hah? Ada omongan orang kasar, nggak terlalu kita sakit hati simpan dalam hati kita, kepahitan kita dendam. Ya biasa aja. Dendam, kepahitan, amarah itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Keren. Hati kita bukan tempat sampah. Amin. Jangan hanya amin ini, diperkarakan. Nanti dimulai ya kan dengar omongan kata-kata suami yang menyakitkan. Praktekkan. Aku tetap mencintai kamu apapun yang terjadi. Meskipun bibirmu pengen aku cabut kalau bisa pakai tang. Ibu-ibu jadi terinspirasi Pak Gembala. Pakai tang boleh juga. Ada Tuhan. Ada. Iya kan? Kan indah kali hidup kita ini pada akhirnya ya. Kalau sama-sama ya kan suami istri mempraktekkan kasihnya Tuhan. Ya kan? Satu sama lain saling mendorong, saling membantu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menerima apa adanya. Ya jangan mengharapkan suami yang sempurna. Nggak ada itu. Iya kan? Suami yang sempurna dari mana? Istri yang sempurna dari mana? Lihat bibirnya aja cerewetnya bukan main. Iya kan, saking cerewetnya bukan hanya suami yang takut, anak-anak pun takut. Sampai kucing pun mau lewat takut meong-meong. Apa meong-meong? Saking cerewetnya. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu loh. Ini kelihatan lah. Ini wajah-wajah adem semua. Astagfirullahaladzim. Ini Om udah 5 menit lagi, cepat kan? Bisa gak ditambah 50 menit? Jadi hidup ini adalah tentang bagaimana kita
mengucap syukur. Kalau kita mau tanya apa kunci dari kebahagiaan bersyukur? Bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Sekali lagi ya, bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Kita pengen punya mobil, salah nggak? Ya kan, ingin mobil Alphard, salah nggak? Ferrari, salah nggak? Salah kalau nggak ada duitnya. Lalu dipaksakan. Jangan cepat kali jawab, enggak. Sampai berhutang-hutang hanya supaya terpenuhi gaya hidup kita. Iya kan? Tapi kalau punya uang, salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau jadi sombong karena punya mobil Alphard, salah. Lebih bagus kita miskin, gak usah punya mobil Alphard. Ada tuh ya, pernah saya lihat ya di mall. Orang kalau keluar mobil ya, Alphard ya biasa aja gitu loh. Kalau ini dia beda. Set, set. Ya Tuhan, nggak ada keren-kerennya loh. Nggak ada loh. Capek loh liatnya. Aduh. Ya kan, belum lagi kok di gereja-gereja. Kadang-kadang itu ada ibu-ibu kalau nyanyi, ya kemana-mana tangannya. Kaulah segalanya. Rupanya ingin menunjukkan cincin berliannya di dalam hidupku. Jadi tamborin aja sekalian, Bu, jadi tamborin. Iya kan? Kadang-kala dia pakai tas mahal, Hermes, Louis Vuitton, ya kan? Sengaja dia datang telat supaya jadi bahan perhatian. Orang gila. Ini kan agak-agak diatur jalannya. Kita janganlah begitu-begitu. Amin. Apa yang mau kita tunjukkan? Semuanya dari Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Kalau pakai cincin yang mahal silahkan kalau sanggup. Tapi jangan show off gitu loh, pamer. Adalah ibu-ibu lah kan di kampung-kampung ini ya. Di kampung-kampung ceritanya ini. Ini kan ingin menunjukkan kalau dia orang kaya. Dia pakailah cincin emas di 10 jarinya. Iya kan. Kayak toko emas berjalan dia. Pura-pura pergi dari ke pasar nanya berapa kilo. Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya punya gigi emas 10.000 sekilo. Aduh Tuhan. Aduh, habis pula waktunya. Aduh. Kok cepat kali ya? Agak lain. Aduh, Magong, bulan depan lagi ya. Habis ngundangnya 2 kali setahun ya kan. Kalau bisa 6 kali lah. Oh Tuhan, bisa ada pendeta kayak gini ya. Aduh. Jadi kerinduan saya setiap kita lah, tidak ada yang lain selain bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang telah menunjukkan kasih-Nya yang menyelamatkan bagi setiap kita. Amin. Siapapun kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, jangan sedih. Ya, bagi kita kasih-Nya Yesus itu cukup. Sekali lagi, bagi kita kasih-Nya Yesus itu cukup. Ya, Tuhan pasti menopang kehidupan kita. Dia pasti tolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari